Dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita update selanjutnya berikut ini. Dijumpai dalam suatu kesempatan usai mengisi sebuah acara di Jakarta, komika Babe Cabita didampingi oleh sang istri menceritakan ihwal kondisi kesehatannya saat ini. Sempat menduga terkena DBD, namun setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Babe menderita penyakit yang lumayan langka. Berencana untuk melakukan pengobatan ke luar negeri di waktu mendatang, namun untuk sementara menggunakan obat yang diberikan dokter terlebih dahulu. Sempat bingung karena Babe sedang menjalani pola hidup yang sehat, namun malah terkena penyakit langka tersebut. Semoga lekas sembuh ya Babe Cabita, amin. Kondisi sekarang alhamdulillah sudah pulih 100%, sudah sembuh. Ini sekarang tinggal pemulihan lah ya, supaya menjaga imunnya tetap stabil. Pulang dari rumah sakit 1 bulanan lah. Di rumah sakit sih 2 minggu, terus after dari mulai rumah sakit itu sekitar sebulanan ya baru benar-benar beraktivitas. Awal mulai kemarin demam ya, terus kita bawa ke IGD tuh DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuman beberapa saat doang yang turun. Beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Leukosit darah putihnya sampai 0, ngedrop. HB-nya berapa? HB-nya waktu itu sampai sempat 6. Terus kayak HB 6. Iya, HB 6 trombosit tuh sempat 12.000 ya? Iya, dari 70. Pokoknya setiap hari turun dari 70, 60 sampai terakhirnya tuh 12.000. Terus HB-nya 6 gitu. Jadi dokternya bilang kayak pemeriksaan lebih lanjut deh. Kayaknya ini bukan DBD. Kayak seperti ada kelainan lain Iya, gitu. Ya udah akhirnya diperiksa, diambil tulang sumsum belakang tuh. Jadi jarumnya lumayan besar, jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius, diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik, penyakit yang cukup langka lah. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau imun aku sendiri bukan menyerang penyakit tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. Tulang sumsum itu kan dalam tubuh tuh katanya gunanya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah karena tulang sumsumnya diserang sama dia, jadi rusaklah tulang sumsum aku, tidak bisa memproduksi darah. Jadinya normal gitu. Ya, jadinya akhirnya kalau mau sembuh total, alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia untuk jalani transplantasi tulang sumsum belakang. Gitu. Sekarang cukup dari obat dari dokter hematologinya aja sih untuk autoimunnya itu kan. Darahnya semuanya dicek 3 bulan ini sih bagus. Badannya sudah normal. Tapi dengan bantuan obat. Iya. Kata dokternya sih ini lagi terapi ya. Kalau memang nanti dilihat hasilnya, kalau memang bagus dikurangi, kan aku sehari 3 kali. Nanti 3 bulan sekali nanti berobat ke dokter. Kalau misalnya bagus dikurangi jadi sehari 2 kali. Masih bagus dikurangi lagi nanti sehari sekali. Jadi ada kemungkinan untuk lepas obat kalau memang responnya bagus di tubuhnya. Sejauh ini kan masih 3 bulan pertama, sehari minum 3 pil aman. Nggak tahu, jadi memang autoimun itu penyakit yang tidak ada penyebabnya. Ada faktor genetik mungkin? Faktor genetik juga enggak. Ya dokternya juga bingung. Dokternya juga kalau dari kita kan juga baca. Dan ini juga tidak menular, ke anak aku juga nggak menular gitu. Jadi kita baca artikel, dokternya juga bilang kalau dibilang penyebabnya si autoimun anaplastik itu juga kita nggak tahu, nggak ada penyebab pastinya gitu ya. Jadi emang termasuk penyakit langka. Kalau di search tahu lah anemia aplastik itu termasuk penyakit yang langka, yang penyakit yang ketidakmampuan tulang sumsum untuk memproduksi darah. Jadi kalau di daerah-daerah itu kan obatnya sangat susah. Iya, jadi kalau di daerah tuh alternatifnya setiap 2 minggu atau sebulan sekali transfusi darah. Seumur hidup harus transfusi darah karena nggak bisa menghasilkan darah tubuhnya. Itu kalau di daerah-daerah gitu, karena kan
kalau kata dokter tuh di daerah-daerah juga kekurangan dokter hematologi kan. Dokter hematologi itu sangat jarang di Indonesia. Paling di Indonesia cuma 151 Indonesia. Jadi di daerah-daerah tuh yang tidak ada dokter hematologi atau obat itu jadi transfusi. Iya. Sekarang sejauh ini udah mulai kemarin doang kayak abis dari rumah sakit itu kan memang masih belum terlalu fit kan, dokternya bilang sambil kita lihat terapinya. Sekarang udah 3 bulan sih udah mulai beraktivitas lagi, udah keluar kota lagi. Yang penting obatnya masih tetap diminum. Pola hidup dalam 2 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya. Jadi pola hidup sehat. Iya, emang dia tuh sehat kan, emang enggak 2 tahun terakhir kan aku memang rajin diet. Iya, olahraga. Terus kalaupun konsumsi minum serat, terus olahraga, memang lagi ngada pola hidup sehat, nggak macem-macem. Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah tahu sakitnya itu. Aku tanya, "Dok, aku udah pola hidup sehat kok sakit ya?" "Oh iya, memang ini penyakitnya bukan, kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk, kalau ini memang nggak ada penyebabnya, jadi memang nggak tahu aja gitu." Mungkin atau karena obat autoimun itu katanya merangsang apa? Jadi tuh obatnya tuh kayak asam gitu ya? Iya, obatnya tuh asam gitu, jadi merangsang asam lambung. lambung. Jadi aku nggak bisa, yang tadinya aku doyan pedas, jadi aku sekarang nggak tahan pedas. Nggak naik dia abis keluar dari rumah sakit. Karena minum vitamin kan, harus makan vitamin, naik 10 kilo.